Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Bahagia rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Kali ini Carla Ratna berada di Padepokan Patrap, Surakarta. Seperti biasa, Padepokan Patrap Surakarta milik psikolog kita, Pak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Menjelang 2025 loh Pak. Oh iya. Sudah bulan Oktober akhir ya. Iya, sudah bulan-bulan yang November ya. Bulan-bulan menjelang akhir tahun dan Akhir pergantian. tahun. Perasaan baru tahun kemarin kita ngomongin resolusi gitu 2024. 2024-nya mau kelar ya Pak ya. Mau ganti kalender baru. Ngomongin kalender, Pak Setio menyiapkan kalender juga loh untuk sahabat TV 10. Betul. Silahkan yang berada di Solo dan sekitarnya, Anda bisa datang langsung ke Padepokan Patrap Surakarta ya Pak ya. Gratis. Gratis. Nah, nggak perlu beli. Kalau belum punya kalender ya. Kalau belum punya kalender, silahkan ke Padepokan Patrap Surakarta. Baik, atau hubungi nomor yang ini, nomor Pak Setio ya Pak ya. Iya. Bisa juga ya nanti menghubungi beliau untuk konfirmasi masihkah ada kalender yang dibagikan secara gratis di Padepokan Patrap Surakarta. Boleh. Kalau nomor WhatsApp yang ini untuk Anda yang curhat. Curhat lewat program Bincang Psikologi dari TV 10. Ini juga gratis, silahkan. Daripada dipendam sendiri atau daripada diceritakan kepada orang yang salah, yang cuman bisa bilang sabar ya, atau kalau enggak yang cuman bisa ngomporin. Nah, di sini Anda bisa ketemu solusinya gitu. Sama halnya dengan tema yang akan kita bahas kali ini, Pak Setio. Zaman semakin modern, tua muda semuanya pakai media sosial. Betul. Dimana kadang-kadang kita upload sesuatu di media sosial itu butuh kayak pengakuan gitu, butuh validasi dari orang lain. Dan validasinya itu misalnya jumlah like-nya atau komentarnya gitu. Setiap posting sesuatu yang mungkin posting ini biar dapat pengakuan dari orang lain atau validasi dari orang lain. Misalnya pas foto selfie itu cantik gitu ya, butuh pengakuan dari orang lain, Masya Allah cantik bun gitu. Atau like dari banyak orang nih. Jadi kayak zaman-zaman sekarang itu banyak orang yang ketergantungan mendapatkan validasi dari orang lain. Iya. Nah ini ke mental gimana Pak? Kesehatan mental, kebutuhan akan bukan kebutuhan, ketergantungan pada validasi orang lain. Ini ngefek nggak sih ke kesehatan mental? Iya. Jadi kan ini salah satu validasi itu kan merupakan satu bentuk reward ya, reward atau hadiah yang dia terima dari lingkungan. Kalau nggak hati-hati ini bisa jadi edik. Edik itu macam kecanduan, ketergantungan itu tadi. Nah, nanti bahayanya itu kalau tidak ada yang mengapresiasi, atau bahayanya kalau apresiasinya itu negatif gitu ya. Jadi responnya negatif, nah itu jadi bahaya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tidak sesuai ekspektasinya. Tidak sesuai dengan Inginnya ekspektasi. Wah bagus ya pakai ini, wah modis ya pakai ini, tapi ternyata tidak. Nah, tentu kalau sesuatu yang di luar ekspektasi ya, di luar harapan tuh mesti akan menimbulkan stres. Saya mengharapkan apresiasi ya. Saya mengharapkan validasi dari lingkungan bahwa wah cantik, wah bagus, wah ini. Tapi kok nggak dapat gitu. Nah itu pasti stres. Nah stres itu kalau ini kaitannya dengan lingkungan sosial, nantinya lama-lama itu akan menjadi sebuah ketakutan. Betul, ketakutan, mengganggu harga diri, terus menimbulkan kecemasan saat pengakuan ini tidak terpenuhi, Pak. Iya, ketakutan yang nanti kalau saya tidak mendapatkan penghargaan positif bagaimana? Kalau saya tidak divalidasi positif bagaimana? Nah itu menjadi ketakutan. Nah itu menimbulkan dia over. Jadilah misalnya dalam hal berpakaian ya, karena sebelumnya sudah tidak mendapatkan apresiasi positif, maka pada penampilan berikutnya dia akan melebihkan dan sesuai dengan ekspektasi dia. Mungkin ini pakaian saya kurang gitu ya, menurut pikiran dia kurang glamor atau apa gitu ya. Mungkin kemudian dia memakai hal yang glamor.
Nah, tidak beruntungnya ternyata lingkungan sosial justru malah apresiasinya lebih negatif lagi dari yang kemarin. Mendapatkan negatif. Ya, karena tidak sesuai dengan kondisi lingkungan gitu loh. Tidak sesuai dengan, misalnya ke kampus pakaiannya kayak pakaian yang tidak pesta gitu kan. Tujuannya biar mendapatkan pujian atau penerimaan, tapi ternyata tidak mendapatkan sesuai ekspektasinya. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak terpenuhi lah pokoknya. Tidak terpenuhi. Nah, itu tentu akan menimbulkan ketakutan tambah lagi. Kekecewaan dulu ya, kekecewaan dulu, stres dulu, tidak sesuai ekspektasi. Nah, dia tentu akan. Nah, kalau itu terakumulasi, lama-lama jadi kecemasan. Iya. Nanti akhirnya dia akan menarik diri lingkungan, takut keluar, takut mendapatkan hal yang negatif dari lingkungan. Nah, ini jadi masalah besar ini akhirnya. Yang mengganggu kesehatan mental ya, itu Pak, ya. Gangguan kecemasan, gangguan harga diri ya. Harga diri betul. Dan itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang sudah berkeluarga ya. Anak-anak yang kemarin kasus itu anak SMA itu dia kalau tidak pakai ini make up yang celak yang ini itu dia merasa nggak percaya diri. Dan ketika dia pakai gini itu dia sudah sadar nanti pasti saya dilarang sekolah gitu, dilarang pihak sekolah karena terlalu. Iya. Tapi kalau dia nggak pakai ini, malis gitu ya. Kalau dia nggak pakai ini nggak percaya diri. Nah, ini jadi problem bagi si anak. Ya awalnya sih ya itu tadi tentang problem validasi sampai mengganggu kesehatan mental. Ya itu tadi kalau sudah sampai level kecemasan meningkat jadi psikosomatis. Ya sudah psikosomatis kemana-mana, yang takut nanti takut ini, takut mati, takut sakit apa, padahal itu gara-garanya cemas. Dan itu awalnya dari kebutuhan validasi dari orang lain. Bahkan sekarang itu kan kebutuhan validasi orang lain itu kan banyak ya. Iya. Sekarang orang betul, selfie itu kan kayak butuh pengakuan, butuh validasi. Coba tuh apa sih tujuan selfie sampai megang gini-gini itu ya. Sampai bergaya-gaya gini. Sampai pakai filter. Nah, itu kan tujuannya agar divalidasi orang lain bahwa dia cantik, dia glowing. Ya, glowing. Sebenarnya kalau dia tidak butuh validasi, fotonya biasa aja. Cet. Gini aja. Atau nggak usah, walaupun gini-gini nggak diekspos ke media atau di private itu medianya. Ini memang akhirnya nanti tapi menjadi banyak krisis. Loh Pak sekarang yang begitu Pak. Jadi kenyamanan tuh jadi nomor sekian. Yang penting dia itu validasi dari orang lain dulu malah. Betul. Pak. Justru ini yang terjadi banyak itu malah banyak yang terjadi pada ibu-ibu ya, emak-emak. Ini kan lucu ya. Anak-anak aja kalah. Iya betul. Lebih heboh ibu-ibu. Makan bareng-bareng gitu atau foto kemana? Dulu. Jangan dimakan dulu. Jangan dimakan dulu, betul dulu. Betul. Validasi. Biar orang itu, ini makan di mana? Wah, gitu tuh sudah plong gitu ya. Oh, rasanya seperti jadi itu. Jadi plong gitu. Ada yang nanya, kamu di mana? Nggak ngajak-ngajak ya? Itu sudah. Kamu jalan-jalan terus ya? Jalan-jalan terus, ngajak-ngajak. Ngelupain kita, itu dia jadi plong. Nah itu kan kalau jadi habit, kan bahayanya kalau tidak diapresiasi, tidak ini di mana? Semuanya diemin semua, nge-like aja nggak ada. Kan jadi sakit hati. Itu nggak apa-apa kalau sekali dua, tapi kalau akumulasi kan jadinya tadi kesehatan mental, kecemasan dan seterusnya gitu. Jadi perilakunya jadi aneh. Jadi kalau enggak gini, perilaku aneh itu kayak gini, apalagi ya atau kemana lagi ya yang nanti aku bisa foto bagus supaya bisa dapat validasi dari orang bahwa aku tuh gini gitu. Nah itu jadi kan aneh iya, gitu. Betul. Jadi over gitu. Sesuatu yang over itu bukan malah menyebabkan apresiasi positif gitu, tapi justru itu malah menimbulkan hal yang negatif. Malah dicemooh. Waduh, dicemooh. Udah itu sudah nggak ada yang komen aja itu sakit hati. Ini ada yang komen
malah mencemooh. Udah nggak ada yang nge-like, nggak Ya. ada yang komen, sekalinya ada yang komen kok malah Ya negatif gitu. Nah ini yang bukannya menjadi reward tapi jadi punishment. Nah, punishment itu kan ya itu efeknya efeknya menjadikan kita jadi gangguan harga diri, ya itu tidak terpenuhi kebutuhan akan validasi. validasi ya. Saya kira itu nggak masalah orang mau selfie atau mau upload di media sosial atau makan apa, di foto dulu sebelum makan, di upload nggak apa-apa. Asal tujuannya tidak untuk mendapatkan validasi. Ya, ini untuk pribadi sendiri. Kalaupun ada yang memvalidasi atau ada orang yang mengapresiasi, ya terima kasih. Mudah-mudahan kamu nanti bisa segera ke sini ya. Kalau enggak ya udah. Kalau enggak ya udah nggak apa, Nggak menghina ngefek untuk gitu ya Pak ya. ya makanya yang paling bijak itu kan titip foto, titip simpan foto di sini. Iya, Ya, betul. sudah itu. Kan cuma untuk menitipkan aja memori atau kenangannya ya, mendokumentasikan, bukan untuk membutuhkan validasi. Ntar kalau nggak divalidasi orang lain, bingung sendiri, bingung kena sendiri. mental. Lalu bagaimana mengatasi ketergantungan pada validasi orang lain ini yang sepertinya banyak sekali pengguna media sosial yang merasakan hal yang sama, ketergantungan akan validasi dari orang lain. Jangan kemana-mana karena Bincang Psikologi akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Ada saya Carla Ratna dan psikolog kita Pak Setio Purwanto. Hari ini kita sedang membahas tentang validasi dari orang lain yang membuat kita ketergantungan gitu. Jadi kayak ketergantungan pengakuan dari orang lain bahwa kita tuh, wah kamu wow banget ya sering jalan-jalan, wah kamu cantik ya, glowing ya gitu kan. Itu sebuah pengakuan atau validasi dari orang lain gitu. Ketika kita mengalami ketergantungan seperti itu, Pak, akhirnya yang kena kan mental. Iya. Lalu bagaimana cara mengatasinya atau bahkan mengantisipasinya kalau bisa, Pak? Iya, sosial ini kan memang kita itu makhluk sosial ya, Betul. human sosialis. Jadi memang kita itu berinteraksi dengan orang lain gitu. Karena apa? Dalam kehidupan itu kita memang butuh namanya support, dukungan sosial, Butuh dukungan interaksi emosional, butuh interaksi, silaturahmi dan sebagainya. Tapi ketika kita menjadi tergantung, ketergantungan dengan orang lain, apalagi ketergantungan secara emosional, kalau nggak disupport kita seolah-olah hancur dunia. Kalau kita nggak didukung, seolah-olah kita itu nggak ada teman yang mau mendengarkan kita. Harga diri rasanya jatuh, terluka. sudah diskon, cuci gudang lagi nggak laku. Wah, ini Sudah dibela-belain ke tempat yang mahal ya Lebih kan, mahal. bookingnya lama, Bookingnya habis lama. uang banyak, kok nggak ada yang nggak memvalidasi. ada yang validasi. Kena deh mental. Nah itu tanda ada satu. Sebenarnya itu saja sebelum divalidasi itu orang-orang yang seperti itu sudah mengalami gangguan mental gitu, ya kan? Misalnya kan kemana? Ke tempat healing, ya, ke tempat wisata, itu kan. Tujuannya kan memang untuk ya refreshing, tujuannya itu untuk ya mengenal daerah di sana yang lebih baik, atau mungkin kalau kuliner dia memang untuk tujuannya untuk makan, mencicipi makanan yang berbeda dengan rasa cita rasa yang tujuannya itu kan. Tapi kalau sudah Kulaan foto untuk memberi makan Instagram itu niatnya sudah salah. kalau itu tidak apa-apa. Kalau nanti dia harus minta apa? Ada semacam apresiasi ya itu ya. Itu yang jadi masalahnya iya. itu Betul, kan. betul. Kalau banyakin stok ya buat nanti diupload, tidak apa-apa ya. Tidak Pak? apa-apa. Asalkan jangan minta imbal balik Jangan minta apresiasi imbal balik. dari orang lain. Ya. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Jadi ketergantungan kita dengan lingkungan sosial itulah yang sebenarnya gangguan. Ya, kita minta dukungan sosial, kita minta support, itu gangguan gitu loh. Karena dukungan sosial, support itu
akan diberikan lingkungan kalau kita pun support ke mereka gitu loh. Jadi jangan hanya pamer makanan, ajak mereka makan bersama. Pasti kita akan mendapatkan dukungan sosial gitu loh. Ya kan? Kalau hanya pamer makanan itu sekarang itu sudah dicibir gitu. Ya walaupun dia mengatakan kok nggak ajak-ajak, itu sebenarnya ekspresinya bukan ekspresi apresiasi positif. Karena ya kamu cuman pamer tok tunggale gitu loh. Betul. Iya Pak, betul. Yang kita pikirkan seperti itu ketika ada orang pamer makan di mana gitu. Iya. Jadi kalau mau mendapat dukungan sosial yang tadi kebutuhan sebagai manusia sosial ya, manusia yang membutuhkan lingkungan sosial ya, ajak mereka pergi bersama, ajak mereka makan, teman-teman itu ya. Walau kosnya mahal itu resiko. Ya kalau niatnya amal soleh kan enggak apa-apa ya, sekali-kali kan gitu. Tentu nanti kan ya giliran siapa lagi yang mau ngajak makan kan gitu ya. Ini enggak apa-apa kalau gitu. Makanya kita itu perlu sadar diri, artinya perlu nggak sih saya itu mendapatkan validasi gitu. Untuk apa sebenarnya? Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk apa? Kalau iya mereka itu semua wow kepada kita, terus ngopo? Nah, terus apa? Terus kita dapat apa? Dapat apa? Dapat kepuasan itu tadi Pak, divalidasi banyak orang. Nah, ya, kan ini seolah-olah dia mendapatkan popularitas dan penerimaan dari orang banyak gitu loh. Ya, ini kan kepuasan yang menjebak sebenarnya. Betul. Kan kepuasan yang membahayakan gitu loh. Seperti orang itu punya sikap pamer harta, pamer anak, pamer ini, pamer itu. Terus iya kalau orang itu mengatakan wah terus ngapa gitu loh. Artinya kan itu nggak perlu itu gitu. Dipamer-pamerkan itu kan nggak perlu. Iya kan. Kalau memang adanya begini ya sudah gitu. Bukan niatnya memamerkan, memang punyanya jam tangan ya dipakai. Ini bukan pamer jam tangan gitu. Memang punya jam tangan cuma ini. Iya. Pamer ya. Pak, saya nggak pakai loh. Pasti pamer ya Pak. Saya nggak pamer gitu. Ya cuma kadang gitu kalau lingkungan sosial kan gitu ya. Pamer ya nggak pamer, itu punyanya cuma ini kan gitu ya. Atau kalau nggak kan memang kita butuh untuk pakai jam tangan, bukan berniat pamer kan begitu ya. Pamer. Nah, maka kesadaran diri itu yang perlu gitu. Sehingga kita dengan hal-hal yang negatif terjadi di lingkungan sosial kita terjadi dan itu mengenai kita itu kita nggak apa-apa itu loh. Bukan itu tujuan saya. Kalaupun kamu mengatakan yang negatif ya nggak apa-apa. Tujuan saya tidak untuk mendapatkan wow. Jadi kayaknya gini, nggak apa-apa kamu bilang gitu. Yang penting aku tidak butuh validasimu. Jadi bagus ya, enggak ya Pak? Tidak butuh validasimu. Tidak butuh validasi. Nah itu loh. Jadi kita harus ke arah situ kalau kita ini sudah mulai terganggu dengan validasi orang lain, makanya sadar diri. Aku ini terganggu nggak kalau saya posting itu saya membutuhkan berapa yang like, berapa yang komen gitu kan? Enggak juga. Yang penting aku posting, nah itu betul. Tapi kalau dihitung 1 jam dilihat lagi yang like berapa, 1 jam dilihat nggak ada ya, dilihat lagi kok nggak ada ya. Ini malah komennya negatif, wah geblak ya. Langsung down. Langsung down. Ada. Nah itu dinamika medsos ya. Media. Ya, memang sekarang ini kan validasi kan lebih banyak ke medsos ya. Mungkin dia orang nggak pernah keluar rumah, tapi di medsos dia aktif banget. Tapi coba orang itu kan ya nggak begitu banget loh, memperhatikan banget gitu loh. Ya like gitu aja, sekedar like gitu aja, nggak sampai apa gitu. Nah, tapi itu mungkin bagi dia sebagai sesuatu yang sangat berarti. Ya. Dianggap itu sebuah penerimaan, dianggap semakin banyak yang like itu berarti dia semakin populer. Gitu. Kecuali kalau memang tujuannya untuk mendapatkan endorse ya Pak. Nah, ya lebih baik daripada ini ya. Tujuannya daripada hanya butuh validasi aja kan ya. Kalau endorse kan malah datangin rezeki ya Pak. Ya, makanya yang dipamerkan tuh produk. Pamerkan misalnya kita nih TV 10 kita siaran bincang psikologi ya di medsos kita masing-masing kita betul. up gitu kan, kita upload. Tujuannya bukan untuk ini saya pamer atau apa, biar kamu tuh lihat nonton dan bermanfaat gitu. orang lain. Nah itu kan di endorse diberi semangat, enggak apa-apa, enggak pun juga enggak apa-apa. Yang penting kan kamu tahu kalau ada program kita di sini, betul. bukan
Harus wow, memvalidasi, wah kamu masuk TV ya? masuk gitu. TV, nggak sedang TV saya masuki, berapain. Kemudian juga inilah, kita itu harus tadi ya, self compassion itu jangan sampai kita itu menderita karena orang lain gitu loh. Orang itu apa sih secara fisik itu apa sih supportnya, kan enggak itu. Maksud dia tidak like aja kita sakit hati, ya kan? Untuk apa gitu? Sakit hati itu untuk apa gitu? Energi sakit hati itu besar loh. Iya kan? Iya. Energi sakit hati, energi kecewa, energi. Kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting, rugi kan. Nah, ya itu tadi, makanya kita harus menyayangi diri sendiri. Oh ya, nggak perlu ya kalau gitu ya. Energi kita habis hanya untuk tiap waktu melihat berapa kali yang like, nggak perlu gitu. Apalagi sampai kecewa, aduh nggak perlu lagi itu. Maka mari kita sayangi diri kita sendiri ya. Jangan mudah stres. Jangan mudah stres, betul. Nah, kemudian kembali bahwa kita itu harus menyadari diri sendiri. Orang itu sendiri itu dia lebih bisa menimbang potensi saya di sini, kekurangan saya di sini gitu loh. Nggak perlu ini divalidasi untuk apa, wong saya sudah tahu. Kalau orang-orang yang nggak sadar diri kan inginnya divalidasi. Wong dia itu nggak mampu, harga dirinya rendah. Dipamer-pamerkan biar apa? Harga dirinya naik kan gitu. Ya sebenarnya orang-orang yang terlalu banyak menginginkan validasi dari orang lain itu sebenarnya mengalami krisis kepercayaan diri, kepercayaan harga diri gitu loh. Kenapa kok kamu pamer ini? Kamu tuh kurang, harga dirimu rendah aslinya. Kalau mau tahu loh ya. Loh kenapa kok bisa diketahui? Lah kamu pengen dihargai, berarti kan hargamu rendah. Kalau hargamu tinggi, kamu nggak ingin dihargai. Kenapa? Kamu sudah tinggi. Betul. Maka kesadaran diri akan potensi, kesadaran diri akan kekurangan, ini akan membuat perilaku kita itu akan lebih sesuai. Kalaupun kurang harga diri ya, dia bisa menghargai dirinya sendiri sehingga harganya menjadi naik. Betul, gitu loh. Betul. Karena yang bisa menghargai diri kita ya sebenarnya paling jos, paling mujarab ya diri kita sendiri. Karena hidup kita bukan untuk membuat orang lain terkesan. Nah, ya kita harus bangga dengan diri, bukan membanggakan diri ya. Kita harus bisa menghargai diri kita, ini penting. Sehingga pembawaan kita itu orang-orang yang tipe-tipe priayi gitu loh. Elegan gitu ya. Elegan gitu loh. Bukan minta penghargaan dari orang lain. Oke. Sampai tidak terasa nih hampir 30 menit Pak. Nah sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 nih pesannya untuk yang mengalami ketergantungan pada validasi orang lain. Ya tentu kita ingin berinteraksi dengan orang lain ya. Di medsos, di lingkungan masyarakat pasti kita akan berinteraksi, tapi kita dalam berinteraksi itu harus bisa menjaga harga diri kita. Jangan kita jatuhkan dengan hal-hal yang pada akhirnya itu akan membuat kita kecewa, karena tidak semua orang itu senang dengan prestasi kita ya, tidak semua orang itu iba dengan kegagalan kita itu. Jadi ya bypass saja lah, kita yang penting bisa menghargai diri sendiri sehingga kita nyaman gitu. Yang penting adalah menghargai diri sendiri. Betul sekali. Jadi yang paling utama adalah kenyamanan dan kebahagiaan Anda sendiri, bukan dari pengakuan atau penerimaan atau bahkan validasi dari orang lain. Betul. Terima kasih untuk ilmunya Pak Setio, semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Terima kasih juga sahabat TV 10 sudah bersama kami kurang lebih 30 menit. Saatnya saya, Carla Ratna, psikolog kita Pak Setio Purwanto, dan seluruh kru yang bertugas untuk undur diri dari program ini. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa nomor WhatsApp di sini, Anda bisa curhat apa saja boleh. Nanti insya Allah episode yang akan datang akan kita bahas. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Kami undur diri. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.